Dalam matematika, ada cabang ilmu yang khusus mempelajari tentang sudut dan sisi pada segitiga, yaitu trigonometri. Ini akan kita bahas di video kali ini dan mungkin beberapa video selanjutnya ya. Nah, dari trigonometri atau dari segitiga ya, perilaku antara sisi sudut segitiga itu muncul beberapa aturan, ya bisa dibilang teorema juga bisa, aturan atau beberapa dalil gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang identitas dulu dari si trigonometri ini, dan kalian akan menemukan bahwa semuanya, apapun yang ada berkaitan dengan trigonometri itu asalnya dari segitiga. Lalu, ya, aturan sinus, lalu dengan aturan kosinus. Mungkin ini aja yang bisa kita bahas di video kali ini, takutnya kepanjangan juga. Nah, kita bahas yang pertama tentang identitas trigonometri. Identitas trigonometri yang mungkin udah jadi hafalan kita semua. Trigonometri itu pertama ada sin kuadrat, misalkan variabelnya x aja, atau biasa sudut ya kalau sinus ya, atau tulis alfa aja deh. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Dan kalau kita eh, kalikan dengan sin kuadrat X, itu nanti jadinya 1 ditambah kotangen kuadrat alfa itu sama dengan sin itu kosekan kuadrat alfa. Sorry, ini sin kuadrat alfa ya. Nah, kalau kita kalikan persamaan tadi dengan cos kuadrat alfa, didapatkan bahwa tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan secant kuadrat alfa. Jadi sebenarnya identitas itu cuma satu ya. Cuman ini sih, yang sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Tapi ini berasal dari mana sih? Kok tiba-tiba ada identitas begitu saja? Nah, di sini Wah nggak mau bahas tentang sinus, kosinus, tangen, dan kawan-kawannya, karena Wah anggap ya udah paham lah ya tentang itu. Di sini Wah mau fokus pada lebih ke penjabaran dari persamaan-persamaan yang udah biasa kita hafal. Nah, idenya tetap dari segitiga. Itulah mengapa cabang ilmu ini berkaitan dengan segitiga, namanya trigonometri. Anggaplah di sini alfa. Nah, kalau di sini pasti siku-siku ya. Kalau siku-siku kita ambil aja sudut triple Pythagoras supaya enak aja. Kalau kita ambil sinus, sinus alfa berarti 3/5, kosinus alfa berarti 4/5. Kalau kita iseng-iseng gini, misalkan lah kuadratkan itu pangkat 2 tin aja. Berarti sin kuadrat alfa adalah 9/25, yang cos kuadrat alfa jadinya 16/5. Kalau kita tambahin, nanti dapat sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu adalah 1. Misalkan nih, kalian penasaran, bisa nggak sih kalau betanya di sini? Nah, kita tes. Jadi, dapatlah kalau sin beta itu adalah depan per miring ya, berarti 4/5. Dan cos beta itu adalah 3/5, samping per miring. Jadi, kalau kita kuadratkan sin kuadrat beta, dapatnya 16/25. Cos kuadrat beta itu adalah 9/25. Kalau kita jumlahin nanti dapat kalau sin kuadrat beta tambah cos kuadrat beta sama dengan 1. Ini berlaku di semua jenis segitiga siku-siku. Anggaplah segitiga sembarang. Kalau kita ambil suatu garis tinggi misalkan dari sini, lalu kita ambil garis tinggi yang dari sini. Wah, ini gambarnya kurang. Tapi anggaplah aja nanti berpotongan di satu titik ya. Oke. Nah, kita kasih nama nih. Misalkan di sini A, di sini B, di sini C. Nah, otomatis di sini sisi A, kita kasih BC itu namanya A, si AC itu B, si AB itu C, supaya gampang ya. Nah, coba kita apply sinus dari setiap sudut. Misalkan di sini sudut A, kita kasih nama aja sudut A sesuai dengan titik sudutnya, di sini pasti C.
Kalau kita perhatikan segitiga si AC, oh kita kasih nama lagi ya. Kita kasih di sini namanya titik D, di sini E, di sini F. Nah, coba kita perhatikan si segitiga ACD. Coba kita tinjau segitiga ACD. Apa yang kita dapat di sana? Kita bisa dapatkan kalau sin A dari A, sin dari sudut A itu adalah depannya itu CD, miringnya itu adalah si B, sisi B atau sisi AC. Jadi CD itu adalah B kali sin A. Lalu kalau kita tinjau segitiga dari BCD, kejauhan, segitiga BCD, apa yang kita dapat? Sinus dari si B itu adalah depannya CD dibagi dengan miringnya adalah si A. Jadi CD adalah A kali sinus B. Persamaan kedua. Oke, next. Coba kita tinjau segitiga dari BCF. Segitiga BCF apa yang kita dapatkan kalau sinus dari si C itu adalah BF dibagikan dengan depannya BF ya. Miringnya itu adalah si A. Jadi kita dapat BF itu adalah A kali sinus C. Persamaan pertama. Lalu coba kita tinjau segitiga dari ABF. Apa yang kita dapatkan? Kita dapat kalau sinus dari A itu adalah depan per miringnya. Depannya berarti si BF, miringnya itu adalah sebagai C. Jadi BF itu adalah C dikali sin A. Persamaan yang keempat. Sorry, ini persamaan ketiga ya. Oke. Nah, apa yang kita dapatkan dari keempat persamaan ini? Kita dapatkan kalau CD akan sama dengan CD di sini. Persamaan satu dan persamaan kedua. Jadi B sin A itu akan sama dengan A sin B. Jadi A dibagi dengan sinus A sama dengan B dibagi dengan sinus B. Persamaan pertama. Lalu yang ini, yang BF, coba kita samakan. Jadi A sin C itu sama dengan C sin A. Kita dapatkan kalau ternyata A sin A, A per sin A, itu sama dengan C per sin C. Jadi bisa kita buat juga, kita gabungin keduanya ini. Jadinya A sin A, A per sin A sama dengan B per sin B, sama dengan C per sin C. Kita tinjau juga segitiga sembarang, tapi kita gambarkan alasnya itu yang lurus supaya lebih enak kelihatan garis tingginya nanti. Nah, coba kita gambar garis tingginya yang begini. Ini sebagai T, di sini tegak lurus ya. Kita kasih nama A, B, C. Di sini misalkan kasih nama D. Nah, juga kita namakan AC itu sebagai B kecil ya. BC itu A kecil. Dan si C, AB itu sebagai C kecil. Nah, kalau kita misalkan di sini X, maka di sini adalah C min X. Nah, langsung kelihatan, oh ini idenya sama kayak dalil proyeksi. Ya, karena idenya memang ya dari situ-situ sih sebenarnya ya. Tapi nanti kita setelah dalil proyeksi nanti kita hubungkan dengan kosinus. Nah, apa yang kita dapatkan? Oh, ternyata kalau kita tinjau segitiga ACD itu sama dengan tingginya ya. Tinggi dari segitiga ACD itu bakalan sama dengan tinggi dari segitiga BCD. Nah, kalau gitu ya kita coba Pitagoraskan. Jadi B kuadrat dikurang dengan C min X kuadrat itu bakalan sama, oh sorry diakarin ya. Oke, akar. Ini juga akar dari A kuadrat dikurang X kuadrat. Nah, kalau kedua ruas kita sama-samakan kuadratkan, sama-sama kuadratkan, jadinya dapat B kuadrat min C min X kuadrat itu sama dengan A kuadrat min X kuadrat. Nah, ini bisa kita jabarin B kuadrat min C kuadrat min 2CX ditambah X kuadrat itu sama dengan A kuadrat min X kuadrat. Nah, B kuadrat min C kuadrat plus 2CX min X kuadrat sama dengan A kuadrat min X kuadrat. Coba kita coret X-nya, di sini bakalan saling menghilangkan, atau kedua ruas kita tambahkan X kuadrat, itu cara matematisnya ya. Jadi, B kuadrat dikurang C kuadrat tambah 2CX sama dengan A kuadrat. Ini bentuk dari, belum ya. Belum muncul. Bisa nggak kita ganti X sekarang? Tadi kita X misalkan di sini, BD ya. Nah, kalau X ini kan variabel yang kita munculin sendiri nih.
Nah, X ini coba kita gantikan dengan suatu sudut. Anggaplah kosinus B. Oke? Inilah, anggap ini sudut B. Kalau kita anggap itu sudut B, maka kalau kita munculkan yang ada X dengan T, artinya apa tuh? Sum depan yang ada A-nya lah. Kalau T kan kita nggak mau ada variabel T di sini. Nggak mungkin kita masukin lagi variabel T. Yang ada A sama X. Otomatis samping dengan miringnya. Jadi cos B kita dapatkan X per A. Oke, jadi X itu adalah A cos B. Coba kita substitusikan di sini, jadinya kita dapat B kuadrat min C kuadrat ditambah 2AC cos B itu adalah A kuadrat. Oke, jadi kalau kita mau cari cos B aja, jadi cos B itu adalah A kuadrat dikurang B kuadrat ditambah C kuadrat dibagi dengan 2 AC. Jadi cos B itu adalah A kuadrat tambah C kuadrat min B kuadrat per 2AC. Selesai.